Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal kompetensi teknis tentang Undang-Undang Kebidanan. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Regulasi yang mengatur tentang kebidanan diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, atau E. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Jawaban yang tepat adalah B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ini tentang kesehatan jiwa. Jadi, undang-undang yang mengatur tentang kebidanan itu ada di pilihan B, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Soal nomor 2, pendidikan kebidanan terdiri atas A. Pendidikan non-akademik, B. Pendidikan vokasi, C. Pendidikan magister, D. Pendidikan klinik, atau E. Pendidikan fungsional dan struktural. Jawaban yang tepat adalah B. Pendidikan vokasi. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 4 tentang pendidikan kebidanan itu terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Soal nomor 3, bidan paling banyak mendapatkan berapa SIPB? A. 1 SIPB, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5 SIPB. Jawaban yang tepat adalah B. 2 SIPB. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 26 Ayat 1, di mana bidan paling banyak mendapatkan 2 SIPB, 1 di tempat praktek mandiri dan bidan, 1 di fasilitas pelayanan kesehatan selain di tempat praktek mandiri bidan, atau 2 praktek kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan selain di tempat PMB. Lanjut ke soal nomor 4, pendidikan akademik terdiri atas kecuali A. Program diploma, B. Program sarjana, C. Program magister, D. Program doktor, atau E. Program profesi. Jawaban yang tepat adalah A. Program diploma. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat 1 tentang pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister, dan program dokter. Nah, lalu untuk program diploma itu nanti akan masuk ke bagian pendidikan vokasi. Soal nomor 5, yang dapat melanjutkan program pendidikan profesi adalah A. Lulusan pendidikan akademik, B. Lulusan pendidikan vokasi, C. Lulusan magister, D. Lulusan doktor, atau E. Semua lulusan. Jawaban yang tepat adalah A. Lulusan pendidikan akademik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat 2 bahwa lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat melanjutkan program pendidikan profesi. Lebih tepatnya yaitu program sarjana. Lanjut soal nomor 6. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan A. Tugas dan wewenangnya, B. Jabatan dan gelarnya, C. Tugas dan jabatannya, D. Sumpah bidan, atau E. Keikhlasan tanpa pamrih. Jawaban yang tepat adalah A. Tugas dan wewenangnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1. Soal nomor 7, penyelenggaraan kebidanan berasaskan kecuali
A. Nilai ilmiah, B. Etika dan profesionalitas, C. Manfaat, D. Perlindungan dan keselamatan pasien, atau E. Kesejahteraan. Jawaban yang tepat adalah E. Kesejahteraan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini di pasal 2, penyelenggaraan kebidanan berasaskan dengan peri kemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, dan keselamatan pasien. Jadi untuk jawaban yang kecuali yaitu E ya, kesejahteraan. Soal nomor 8, yang tidak termaksud tujuan pengaturan penyelenggaraan kebidanan adalah A. Meningkatkan mutu pendidikan bidan, B. Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, C. Meningkatkan kualitas bidan, D. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, atau E. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah. Jawaban yang tepat adalah C. Meningkatkan kualitas bidan. Jadi, kita lihat lagi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 3. Pengaturan penyelenggaraan kebidanan bertujuan untuk diantaranya meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi untuk jawaban yang tidak termaksud tujuan pengaturan penyelenggaraan yaitu C. Soal nomor 9, pendidikan vokasi merupakan program A. Sarjana, B. Magister, C. Doktor, D. Diploma 3, atau E. Diploma 4. Jawaban yang tepat adalah D. Diploma 3. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1, pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf B merupakan program Diploma 3 kebidanan. Soal selanjutnya, mahasiswa kebidanan pada akhir masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional yang diselenggarakan oleh kecuali A. Perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi bidan, B. Lembaga pelatihan tenaga kesehatan, C. Lembaga sertifikasi profesi tenaga kesehatan yang terakreditasi, D. Kampus yang menyelenggarakan uji kompetensi, atau E. Betul semua. Jawaban yang tepat adalah D. Kampus yang menyelenggarakan uji kompetensi. Jadi dilihat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, uji kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi bidan, lembaga pelatihan tenaga kesehatan, atau lembaga sertifikasi profesi tenaga kesehatan yang terakreditasi.